Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsa Munawar Syafiq. Saya merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin terkait dengan ilmu komunikasi. Retorika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, retorika merupakan seni berbahasa secara efektif. Adapun pengertian lainnya yaitu seni berpidato dalam menyampaikan pidato secara muluk ataupun bombastis. Retorika ini terkenal ketika Socrates muncul, yang mana Socrates merupakan seorang filsafat dan juga ahli dalam seni berpidato. Yang mana Socrates tersebut menyampaikan atau mendefinisikan bahwa retorika merupakan seni berpidato atau seni menyampaikan sebuah pengetahuan yang sudah diketahui ataupun yang sudah diyakini dengan cara yang efektif dalam menyampaikan sebuah pengetahuan tersebut. Berkaitan dengan komunikasi, kita mengetahui spesies, kromognon, dan juga neanderthalis. Yang mana secara detail kita tidak mengetahui bagaimana cara berkomunikasinya spesies kromognon dan juga neanderthalis. Namun, dalam spesies kromognon mereka mempunyai anatomi dan juga pita suara untuk mereka berbicara. Adapun juga spesies neanderthalis, mereka juga memiliki anatomi untuk berbicara. Namun dengan anatomi tersebut mereka menghasilkan suara yang sangat besar ataupun tinggi. Dalam sebuah komunikasi ada yang namanya komunikasi diadik atau bisa disebut dengan two-way communication, yang mana komunikasi atau two-way diadik atau komunikasi two-way communication ini merupakan komunikasi yang dilakukan secara dua arah, baik itu secara interpersonal ataupun face to face. Maka ketika kita melakukan komunikasi diadik tersebut ataupun komunikasi dua arah tersebut, akan muncul yang namanya timbal balik. Ketika kita menyampaikan sebuah pesan kepada orang yang menerima pesan, orang yang menerima pesan tersebut akan menghasilkan timbal balik ataupun akan merespon komunikasi kita yang telah kita sampaikan. Komunikasi bisa disebut dengan sebab dan akibat. Mengapa seperti itu? Ketika kita melakukan sebuah komunikasi atau kita menyampaikan sebuah pesan kepada seseorang, maka orang yang mendengarkan atau yang menerima pesan tersebut akan merespon komunikasi kita, akan merespon apa yang kita bicarakan, sehingga muncullah yang namanya sebab dan akibat atas komunikasi tersebut. Dalam sebuah komunikasi, terutama dalam perkuliahan, ketika kita dalam perkuliahan secara mayoritas kita melakukan perkuliahan dengan cara komunikasi verbal, yang mana komunikasi juga merupakan sebuah cara untuk kita mendapatkan sebuah pengetahuan, yang mana komunikasi yang sering digunakan adalah komunikasi verbal, sehingga ketika para mahasiswa ataupun dosen bisa dapat menyampaikan sebuah pesan ataupun materi yang akan disampaikan dalam kelas ataupun perkuliahan. Dalam komunikasi kita sering mendengar yang namanya stand up comedy, yang mana pada unsurnya stand up comedy merupakan komunikasi untuk menghibur seseorang. Namun di balik menghibur seseorang juga kita dapat melakukan sebuah kritik sosial ataupun kritik-kritikan lah terhadap pemerintah itu bisa dalam stand up comedy. Bahkan kita juga bisa menceritakan bagaimana kisah lucu kehidupan kita selama sehari-hari. Ketika kita melakukan komunikasi
ada yang namanya kesalahpahaman ataupun gangguan dalam sebuah komunikasi. Yang mana gangguan tersebut disebut dengan gangguan simentik, bukan teknik tapi simentik. Yang mana gangguan komunikasi simentik tersebut merupakan gangguan yang mana terjadinya kesalahpahaman, baik salah dalam berbicara, salah dalam gaya bahasa, ataupun salah dalam kata yang kita sampaikan, sehingga timbullah makna yang berbeda ataupun timbul makna-makna yang tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Itulah gangguan simentik. Berkaitan dengan sebuah pengalaman, mungkin ada beberapa pengalaman yang tidak bisa kita ulangi lagi. Nah, kebanyakan ketika kita mendapatkan sebuah pengalaman, mendapatkan sebuah pengajaran, itu harus kita dalami, harus kita aplikasikan dengan baik atau sebaik-baik mungkin. Ketika kita mendapat pengalaman yang buruk ataupun mendapatkan pengalaman yang baik, belum tentu nanti kita akan mendapatkan pengalaman seperti itu. Terutama ketika kita mendapatkan pengalaman yang baik. Kita harus bisa memanfaatkan pengalaman tersebut, sehingga dengan sebuah pengalaman tersebut ketika di masa depan nanti kita bisa menjadikan pengalaman tersebut sebagai guru bagi diri kita. Karena dengan sebuah pengalaman kita bisa mendapatkan sebuah pengajaran, sehingga kita mendapatkan atau bisa mengaplikasikan bagaimana dulu yang telah kita dapatkan atau pengalaman yang telah kita dapatkan kita lakukan pada hari ini. Ketika kita memiliki keinginan untuk menjadi seorang komunikator yang handal dan juga baik di hadapan seseorang, kita perlu mengetahui who I am, siapa saya. Ketika kita telah mengetahui siapa saya, who I am, maka di situ kita akan keluar sikap-sikap yang pede gitu. Nah, sehingga ketika kita sudah pede, kita harus terus melatih gaya komunikasi kita. Karena dengan komunikasi, dengan terus berlatih, akan menjadi sebuah kebiasaan yang mana kebiasaan itu menjadi lebih baik untuk di masa depan nanti. Dan adapun ketika kita ingin menjadi sebuah komunikator yang handal dan juga baik, kita selain berlatih, kita juga perlu mempunyai uang, kekuatan dan juga kredibilitas untuk meningkatkan sosial kita, terutama meningkatkan bahwasannya kita itu menjadi seorang komunikator yang baik. Ketika kita melakukan komunikasi, maka ada yang namanya komunikasi touch, terutama ketika kita melakukan komunikasi interpersonal. Dengan komunikasi personal touch tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah pengalaman yang baik, sebuah pengalaman yang sangat unik, dan juga adanya tindakan pendekatan kepada orang tersebut, sehingga komunikasi pun akan terjalin dengan baik. Oke semuanya, mungkin itu 10 poin yang telah saya sampaikan terkait dengan komunikasi, apa itu retorika, bagaimana spesies Cro-Magnon berbicara, lalu Neanderthalis juga bagaimana berbicaranya, lalu apa itu komunikasi diadik dan sebagainya. Itulah 10 poin yang telah saya sampaikan terkait dengan komunikasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.